kita mengulas kembali peristiwa-peristiwa penting bangsa. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu tragedi yang menjadi balik perjalanan demokrasi Indonesia, yaitu tragedi Trisakti 98. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anesta. Nama saya Ayu. Kami berasal dari kelas 12 F6 dan kami juga sudah bersama dengan beberapa narasumber pada program talk show kali ini. Oke, di sana ada yang tidak memakai kerudung, ada seorang dosen sejarah yakni Melanie. Halo. Untuk selanjutnya ada aktivis 98 yakni Septi. Dan yang terakhir ada mahasiswa Gen Z Trisakti Amelia. Oke, baik, kita langsung saja pada topik pertama. Sebenarnya pada tragedi 98, apa sih yang melatar belakangi tragedi tersebut dan bagaimana pendudukan gedung MPR DPR? Oh, ini topiknya sangat menarik sekali ya untuk dibahas. Jadi yang melatar belakangi demo saat itu yaitu krisis moneter dan hyperinflasi di mana-mana, sehingga keadaan rakyat itu sangat rendah gitu ya, sangat terpuruk, sangat krisis sekali karena saat itu rupiah turun sebanyak 60% turun. Wah, luar biasa ya? Ya, luar biasa sekali karena dolar saat itu naik dan rupiah turun sehingga terjadi PHK di mana-mana karena perusahaan di Indonesia itu meminjam mata uang dolar untuk menjalankan perusahaannya, di mana saat mata uang dolar naik sehingga tidak bisa membayar utang tersebut, maka terjadilah bangkrut perusahaan tersebut dan PHK di mana-mana. Saat itu sebanyak 20 juta masyarakat terkena PHK. Pengangguran di mana-mana ya Iya. pada saat itu. Jadi saat itu rakyat sedang down lah ya istilahnya untuk sekarang. Jadi mereka tuh meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Jadi gimana sih pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Masa cuek aja masyarakatnya terpuruk? Nah, sehingga mereka tuh demo. Tapi demonya itu menyerahkan kepada mahasiswa karena mahasiswa saat itu dianggap lebih berpendidikan dan mengerti tentang situasi tersebut. Nah, kenapa sih mahasiswa-mahasiswa ini demonya ke gedung DPR dan MPR? Karena saat itu gedung DPR dan MPR itu sebagai simbol perwakilan rakyat, dimana ya masa perwakilan rakyat tidak mewakili rakyat sama sekali gitu, Ya, karena kondisi rakyat saat itu sedang terpuruk. Jadi mahasiswa Trisakti itu dan mahasiswa-mahasiswa lain seperti UI dan kampus lain demo dari Trisakti ke gedung DPR dan MPR gitu, yang latar belakangnya. Oke, jadi pertanyaan kedua itu bagaimana awal mula kerusuhan tahun 98 itu dapat terjadi menurut Anda sebagai seorang aktivis? Sebenarnya kami itu ingin melakukan demo itu secara damai, benar seperti kata Melanie tadi. Tapi pada saat kami ingin kembali ke Trisakti, saya masih ingat waktu itu pukul 5:05, ada beberapa oknum aparat yang menghina kami sehingga memicu amarah kami. Dan bukan itu saja yang menjadi pemicu. Bukan itu saja. Iya, benar. Bukan itu saja, tapi adanya pembunuhan di tempat beberapa rekan kami sehingga memicu amarah kami. Oh, yang 4 orang tewas itu ya? Iya, Penembakan betul. 4 orang mahasiswa Trisakti. Bagaimana kami tidak emosi coba? Iya. Dan katanya ada juga pelemparan atau penembakan gas air mata ya, Pak? Iya, betul. Ya itu sebelum terjadinya penembakan karena waktu pertama kali itu dilemparkan gas air mata karena di situ mahasiswa inginnya damai jadi mengalah saja gitu ya, mundur. Tapi tiba-tiba setelah ditembakkan gas air mata terjadi penembakan terhadap 4 mahasiswa itu menjadi meninggal dunia, lalu yang lainnya luka-luka. Selanjutnya, apa sih dampak paling besar dari kejadian tersebut Bagi perjuangan reformasi. Ya, sepertinya untuk dampak besarnya yaitu berakhirnya rezim Orde Baru sih. Soalnya pada saat kami setelah melakukan aksi long march itu, kami mendengar ya Soeharto mengundurkan dirinya sebagai presiden, dan di situ kami juga mendapatkan hak suara kami kembali. Karena rejim Orde Baru tuh rejim Orde Baru tuh sangat lebih menguntungkan pemerintah. Iya. Karena waktu itu hak kami untuk berdemokrasi ditahan, terus juga banyak kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan
pemerintah. dan merugikan rakyat. Iya, dan oh iya, tentang gas air mata ya. Jika kita melihat tentang aksi massa Agustus pada tahun kemarin ini, tepatnya 2025, gas air mata yang waktu itu dilemparkan kepada masyarakat yang ikut demokrasi itu parah banget ya, gasnya sudah kadaluarsa ya. Iya, betul sekali. Dan langsung saja, bagaimana mahasiswa Gen Z memaknai peristiwa Trisakti 98 dan aksi massa Agustus tahun kemarin dalam konteks perjuangan mahasiswa dan dinamika demokrasi? Peristiwa Trisakti tahun 98 kemarin itu, waktu itu masih sangat relevan buat mahasiswa Gen Z. Tragedi itu juga kayak pengingat kalau si perjuangan buat demokrasi itu dan keadilan tuh gak gampang. Jadi mahasiswa dulu berani ngelawan si pemerintah yang represif gitu. Nah, sekarang juga mahasiswa Gen Z sama gitu, masih ngelanjutin perjuangan itu, cuman caranya beda gitu. Terus apa ya, mahasiswa Gen Z juga gak bisa cuma diem, gak cuma diem, tapi harus tetap menyuarakan aspirasi dan kawal pemerintah jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Iya, karena memang ya, kita tuh sudah merdeka dan bahkan kita tuh sudah apa ya, dicantumkan bahwa kita tuh sistem pemerintahan demokrasi, karena pada zaman Soeharto tuh masih apa? Iya. Tapi suara hak kami itu masih tidak didengar. Ya, Iya. Iya. walaupun adanya kebebasan, tapi saat kita bersuara, mereka bungkam dan malah membungkam kita yang bersuara. Iya, betul sekali. Dan jika kita lihat juga dari aksi massa kemarin itu sangat lebih miris, kritis ya. Lebih menyeramkan bahkan dari tragedi 98 itu. Iya. Bahkan saya ini ada fakta unik tentang tragedi 98 di mana yang hingga saat ini kasusnya itu masih ditutup-tutupi oleh pemerintah. Apa tuh? Di mana etnis Tionghoa saat itu menjadi bual-bualan tentara Indonesia. Wah, gimana itu? Jadi saat itu kan etnis Tionghoa, di mana saat krisis moneter terjadi, nah etnis Tionghoa ini toko-tokonya itu masih ramai dan ekonomi mereka itu stabil sehingga menimbulkan cemburu rakyat Indonesia. Jadi di saat terjadinya kerusuhan tersebut, mereka juga menjarah toko-toko orang-orang Tionghoa saat itu karena dianggap tidak adil gitu. Wah, tidak adilnya dari segi apa ini? Karena saat itu rakyat Indonesia itu sudah krisis, sedangkan mereka hidup enak, layak, dan ekonominya stabil gitu, sehingga timbul kecemburuan sosial masyarakat Indonesia. Kan saat itu ada oknum-oknum tentara itu untuk apa ya? Untuk menghilangkan premanisasi itu malah menangkap orang-orang yang bertato, bertindik, bahkan di saat mereka tidak melakukan kesalahan tapi mereka ditangkap dan dibunuh. Lalu etnis Tionghoa itu para perempuannya diculik satu persatu. Nah, saya tidak tahu lagi itu ya arahnya kemana. Sangat sensitif untuk dibahas di sini. Iya. Dan iya, katanya juga ya, dari aksi massa tragedi 98 sampai Agustus kemarin tuh sebenarnya ada dalang. Iya, Wah, betul. siapa itu?